Pertandingan PS Tira Persikabo vs PSIS Semarang akan digelar pada Kamis, tanggal 25 Maret tahun 2021, sore pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, di Stadion Manahan, Solo. Jadwal Piala Menpora 2021 MATC HDAY 2 Grup A ini dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar maupun live streaming video.com. Kiprah Laskar Mahesa Jenar diprediksi berjalan berat, mengingat tak bisa didampingi arsitek tim di pinggir lapangan. Dalam duel MATC HDAY 1 kontra Barito Putra, hari Minggu, tanggal 22 Maret tahun 2021, lalu, pelatih PSIS Dragan Djukanovic diganjar kartu merah oleh wasit. Torik Alkatiri yang kala itu menjadi pengadil lapangan menganggap juru taktik asal Montenegro tersebut telah melakukan protes yang terlalu berlebihan. Dalam laga tersebut Dragan kedapatan menendang bola ke tengah lapangan, lantaran pemain lawan tidak segera membuang bola saat ada penggawa PSIS yang tergeletak. Hal tersebut yang lantas mengakibatkan ia diusir dari pinggir lapangan. Saya akui memang salah keputusan dalam hal menendang bola di pertandingan melawan Barito Putra. Perasaan saya memang sedikit gugup karena sudah lama tidak ada aktivitas kompetisi, sebut Dragan, dikutip laman resmi PT LIB. Kalau sama-sama respek, ketika ada pemain yang jatuh, bola ditendang keluar dan memberi kesempatan pemain untuk mendapat perawatan, kilahnya. Dengan mendapatkan kartu merah, juru racik 51 tahun ini berpotensi absen dalam laga kedua kontra PS Tira Persikabo. Artinya, Dragan tidak dapat mendampingi tim secara langsung di pinggir lapangan. Setelah hanya mendapat hasil imbang dalam laga pertama, praktis skuad PSIS kali ini dituntut untuk meraih poin penuh. Namun tanpa kehadiran pelatih di bench besar kemungkinan bakal menambah beban Hari Nur Yulianto dan kolega. Andai kembali gagal meraih poin penuh, kans PSIS untuk lolos dari babak grup akan semakin menipis. Di sisi lain, PS Tira Persikabo masih mengalami masalah dalam menjaga konsistensi permainan di lapangan. Saat duel perdana kontra Arema Malang lalu, klub yang bermarkas di kota Bogor tersebut sejatinya sempat memimpin lewat gol Ahmad Nufiandani pada menit 11. Namun sayang Laskar Pajajaran tidak mampu mempertahankannya. Laga tinggal menyisakan beberapa menit saja jelang bubaran, gawang kawalan Syahrul Trisna malah jebol lewat sepakan Dendi Santoso. Skor imbang 1-1. Usai laga pelatih Igor Kryushenko mengaku kecewa lantaran barisan belakang mereka kecolongan pada menit akhir. Menghadapi pertandingan berikutnya, juru latih berpaspor Belarusia itu menyatakan bakal melakukan evaluasi terhadap performa tim, terutama untuk sektor pertahanan. Mungkin ada beberapa kesalahan dari pemain belakang. Bisa jadi karena ini, kontra Arema, pertandingan resmi pertama mereka. Ini akan menjadi evaluasi, kata Igor Kryushenko, dikutip dari Antara. Duel Tira Persikabo vs PSIS diselenggarakan pada Kamis, tanggal 25 Maret tahun 2021, pukul 15.15 waktu Indonesia Barat di Stadion Manahan, Solo. Pertandingan tersebut dapat disaksikan secara langsung melalui tayangan Indosiar dan live streaming video.com. Skuad PSIS Semarang tetap antusias dan bersemangat menghadapi Tira Persikabo pada laga kedua Piala Menpora 2021 di Stadion Manahan, Solo, Kamis, tanggal 25 Maret tahun 2021, meski sang kepala pelatih, Dragan Djukanovic tak bisa mendampingi saat bertanding. Dragan terpaksa harus absen dalam pertandingan lawan Tira Persikabo karena kartu merah yang didapatnya saat laga perdana kontra Barito Putra. Persiapan pagi tadi, pemain sudah sangat antusias menghadapi Tira Persikabo. Semoga bisa menghasilkan hasil yang positif, kata pemain PSIS Pratama Arhan, saat konferensi pers virtual jelang tanding Piala Menpora seperti dimuat Antara, Rabu, tanggal 24 Maret tahun 2021. Arhan menegaskan para pemain sudah melupakan kenyataan pahit yang dialami PSIS karena tidak bisa mempertahankan keunggulan 3 gol di babak pertama pada laga lawan Barito Putra.
Namun, pengalaman itu tetap menjadi pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang pada laga lawan Tira Persikabo. Kami para pemain sudah sangat siap dan kami sudah melupakan pertandingan kemarin. Pelatih juga sudah mengevaluasi pertandingan kemarin. Persiapan sangat baik, kondisi juga sangat baik, katanya. Sementara itu, asisten pelatih PSIS Semarang Imran Nahumaruri mengaku sangat menyayangkan pemberian kartu merah bagi Dragan yang membuatnya harus absen pada laga kedua Piala Menpora lawan Tira Persikabo. Akan tetapi, Imran memastikan bahwa komunikasi dengan Dragan tetap terjalin baik, apalagi Dragan masih tetap bisa memimpin latihan para pemain PSIS Semarang dan melakukan evaluasi. Pertama, kami sangat sayangkan dengan kartu merah Coach Dragan. Tapi tetap dia akan bersama tim, dia akan memberikan evaluasi. Walaupun dia tidak akan ada di bench tapi dia tetap berkomunikasi dengan saya, katanya. Mengenai strategi melawan Tira Persikabo, Imran mengaku sudah melakukan evaluasi bersama Dragan dan tim pelatih agar kejadian saat melawan Barito Putra pada Minggu, tanggal 21 Maret tahun 2021, lalu tidak terulang. Imran juga mengatakan sudah melihat kelebihan dan kekurangan Tira Persikabo, apalagi mereka termasuk tim yang melakukan persiapan cukup lama, namun tidak menjadi masalah bagi PSIS Semarang. Yang jelas, Imran mengatakan selalu menekankan kepada anak asuhnya agar tidak hanya mewaspadai 1-2 pemain Tira Persikabo, tetapi semua pemain, termasuk yang duduk di bangku cadangan. Yang pasti Coach Dragan, saya, dan staf tidak bisa hanya melihat 1-2 pemain yang bagus. Kami mengingatkan semua pemain kita, semua pemain Tira Persikabo di posisi mempunyai kualitas sama, tidak hanya satu, tapi semua pemain. Mereka juga punya pemain cadangan kita antisipasi, ujarnya. Pada Piala Menpora, PSIS masuk dalam grup A Piala Menpora bersama Arema FC, Barito Putra, dan Tira Persikabo yang akan bertanding di Stadion Manahan, Solo. Di laga perdana grup A, PSIS Semarang bertemu Barito Putra di Stadion Manahan, Kota Surakarta, Minggu, tanggal 21 Maret tahun 2021, dengan skor imbang 3-3. Persikabo 1973 masih belum bisa mengunci kemenangan pada laga pertama penyisihan grup A Piala Menpora 2021 kontra Arema FC. Tapi kali ini pelatih Igor Kriushenko yakin pasukannya akan mampu meraih penuh saat melawan PSIS Semarang, Kamis, tanggal 25 Maret tahun 2021. Laskar Pajajaran sempat unggul dulu lewat gol Ahmad Nufiandani pada menit ke-11. Namun, Arema bisa menyamakan kedudukan di menit ke-82 berkat pertolongan Dendi Santoso. Imbasnya, duel yang berlangsung di Stadion Manahan, Surakarta, Minggu, tanggal 21 Maret tahun 2021 itu berkesudahan 1-1. Lantaran laga PSIS kontra Barito Putra pada hari yang sama juga berakhir imbang 3-3, Persikabo untuk sementara harus rela menjadi juru kunci. Agar hasil serupa tidak terulang di partai berikutnya, klub asal Bogor itu terus melakukan persiapan. Persiapan Persikabo yang berjalan lancar membuat Igor merasa percaya diri. Pelatih asal Belarusia itu optimis pasukannya dapat meraih kemenangan pertama di Piala Menpora 2021 dengan mengalahkan PSIS. Persiapan tim kita, Persikabo untuk menjelang laga kedua, Piala Menpora melawan PSIS Semarang berjalan cukup lancar sesuai dengan apa yang sudah kita planning dari awal-awal, ujar Igor, dilansir Liga Indonesia. Meski persiapan untuk melawan PSIS berjalan mulus, Igor belum bisa memastikan apakah semua anak asuhnya dalam kondisi fit 100%. Dia hanya berharap program pemulihan selepas bentrok Arema bisa membantu pemainnya. Terkait kondisi pemain, saya belum bisa mengatakan semuanya 100%. Semuanya ready, tapi setelah latihan, saya baru bisa mengambil kesimpulan bagaimana kondisi anak-anak, jelas mantan bek berusia 57 tahun itu.
PSIS Semarang hanya sanggup meraih 1 poin kala melakoni partai pertama grup A Piala Menpora 2021 yang ditayangkan Indosiar. Tim Mahesa Jenar ditahan imbang 3-3 kontra Barito Putra di Stadion Manahan, Solo, Minggu, tanggal 21 Maret tahun 2021. Laga yang berjalan penuh drama. PSIS mampu unggul 3 gol di babak pertama. Sayangnya, Barito Putra mampu mengejar defisit 3 gol dan memaksa laga berakhir 3-3. Penampilan skuad PSIS cukup apik meski berisi pemain-pemain lokal hingga sukses unggul 3 gol sejak babak pertama. Namun ada satu kepingan komposisi pemain PSIS yang tidak tampak dalam laga kemarin, yakni penyerang bayangan, Septian David Maulana. Bintang PSIS tersebut harus absen dalam laga kontra Barito Putra kemarin, lantaran cedera. Ia masih dalam tahap pemulihan meski ikut diboyong dalam rombongan tim ke Solo, namun pelatih Dragan Djukanovic mengistirahatkannya. David masih tahap pemulihan, jadi kami tidak paksakan di laga kemarin. Dia tetap berangkat ke Solo, namun mendapatkan program latihan sendiri dari pelatih, dokter tim, dan fisioterapis untuk memulihkan rasa sakit di kakinya, beber GM PSIS Semarang, Wahyu Winarto, Selasa, tanggal 23 Maret tahun 2021. Selama di Kota Bengawan, Septian David akan berlatih mandiri dan melakukan pemulihan cedera di ruang fitness yang tersedia di hotel tempat tim menginap. Belum dapat dipastikan sang pemain bisa kembali merumput saat PSIS Semarang melakoni laga kedua kontra Persikabo 1973. Soal kapan David bisa main, tentu kami serahkan ke tim dokter dan fisioterapis yang lebih mengerti kondisinya, katanya. Peran Septian David Maulana di PSIS cukup besar sejak mengarungi Liga 1 2019. Ia menjadi tumpuan di lini tengah, atau di belakang duet Bruno Silva dan Hari Nur Yulianto. Jika kedua penyerang tersebut mengalami kebuntuan, ex-pemain mitra Kukar itu bisa menjadi solusi dari lini kedua. Bahkan Septian David tercatat menjadi pencetak gol terbanyak PSIS musim 2019. Sementara itu, pelatih kepala Dragan Djukanovic juga mengatakan bahwa Septian David tetap diminta untuk berangkat ke Solo supaya proses pemulihan cederanya lebih terkontrol dan cepat, sehingga diharapkan dapat segera merumput. David tetap berangkat ke Solo karena fisioterapis dan dokter tim ke sini. Jadi saya memang meminta hal ini dilakukan. Kami tentu berharap David segera pulih supaya segera bisa bermain lagi untuk PSIS, jelas Dragan Djukanovic.